itu di Taman Sempur yang sudah jelas, atau di daerah Helang yang itu merupakan juga aset Pemkot di Tanah Sareal. Kenapa tidak di situ? Ada apa ini? Ini yang ingin kami tanyakan. Kenapa riset sampai kami layangkan somasi terbuka supaya tidak ada dusta di antara kita. Ya kemudian alhamdulillah Pak Akang sebagai ketua DPRD Kota Bogor mewakili rekan-rekan juga Kang Bima sudah menyatakan sikapnya. Artinya saya sebagai praktisi lingkungan harus dengan serius menanggapi ini. Berarti saya besok akan berkoordinasi dengan Gakum KLHK menanggapi GROW. Dan juga saya meminta Menhan untuk turun mengenai stabilitas negara. Ikon Bapak, ikon negara ini, simbol. Dan kita tidak pernah tahu. Dan saya melihat protap yang kemarin pun mall itu masih bagus Pak, protapnya. Potensi-potensi yang membahayakan mengenai stabilitas negara itu banyak masuk dari GROW. Apalagi banyak orang mancanegara yang tidak jelas tujuannya apa di dalam. Bisa bayangkan, tiba-tiba istana presiden ada yang ngebom, ada yang sabotase, mungkin tidak akan terbayang sampai dengan hari ini. Nah mungkin sekilas itu saja, dan keinginan dari rekan-rekan pun saya sangat mengekspektasikan karena itulah Pak Kebun Raya Bogor. Dari tahun ke tahun dan sudah ribuan tahun Kebun Raya Bogor tetap menjadi hutan larangan. Artinya hutan larangan ini hutan yang disucikan menurut mitos orang Jawa Barat. Sehingga lahirlah yang kemudian inilah warisan yang akan ditunjukkan kita kepada 7 turunan kita ke bawah nanti. Karena saya juga nggak mau anak saya yang notabene ibunya adalah putra daerah dari Kota Bogor yang kemudian tidak pernah tahu apa isi kebun raya. Itu saja. Nah, mungkin nanti dari rekan saya pun akan menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati para sepuh, para guru, rekan-rekan delegasi. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Bogor, Bapak Bimanya, Bapak Ketua DPRD, Bapak Tan, Bapak Kapolres Bogor, Bapak Dandim, Bapak Wi, Bapak Depom, dan juga yang lainnya tidak saya sebutkan satu. Terima kasih. Saya sedikit ingin menyampaikan perihal permasalahan budaya. Pertama, bahwa Undang-Undang Dasar menjamin tentang kebudayaan, yaitu bahwa negara menjamin kebudayaan itu untuk sebagai makmur rakyat. Yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 itu pun dijamin tentang cagar budaya. Itu adalah penyebutan dari Undang-Undang Cagar Budaya sebelumnya, di mana yang dimaksud dengan cagar budaya adalah benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan. Tapi saya baca di Perda Nomor 17 Tahun 2019 itu di pasal 17 kalau salah itu dipersempit, direduksi. Jadi definisi cagar budaya hanya sebatas benda, struktur, dan bangunan. Nah, kawasan dan situs tidak ada. Padahal kalau kita melihat sejarah tentang Bogor ini dari masa Pajajaran hingga Pakuan dan masa Hindia Belanda atau VOC, bahwa wilayah Bogor ini adalah wilayah kawasan sejarah dan budaya, di mana dahulu ada sebuah keraton kerajaan Pakuan Pajajaran. Artinya wilayah Bogor bagian selatan, tengah, utara, dan sekitarnya adalah kawasan cagar budaya. Jadi jangan cagar budaya itu hanya sebatas makam yang ada di dalam budaya, karena itu sangat kecil, sangat sempit. Padahal kalau kita membaca undang-undang, pemerintah kota atau kabupaten memiliki kewenangan untuk menetapkan satu wilayah menjadi cagar budaya. Nah, saya ingin Bapak Wali Kota
direvitalisasi lagi terkait cagar budaya yang ada di wilayah Bogor ini, bahwa yang saya inginkan cagar budaya bukan hanya yang ada di makam dalam budaya. Bicara kawasan sesuai dengan undang-undang tadi adalah kebudayaan sekitarnya adalah kawasan cagar budaya dan itu wajib dilindungi sesuai dengan perda yang dikeluarkan oleh Kota Bogor. Nah, di luar itu nanti ada cagar budaya lain yang ada kaitan dengan sejarah masa lampau Bogor. Kenapa? Nilai penting dari cagar budaya yaitu ada nilai pendidikan, pengetahuan, sejarah, budaya, dan keagamaan. Salah satu saja ada nilai itu bisa dikatakan kategori cagar budaya. Jadi saya menginginkan Bapak Wali Kota yang hormat, Bapak Ketua Dewan, komitmen dengan perda yang dikeluarkan, yaitu terkait dengan cagar budaya, terutama kawasan budaya adalah kawasan cagar budaya, bukan hanya makam saja. Ya, jadi kalau hanya makam saja, nanti akan ada alasan-alasan lain, atau FDR boleh menolak karena bukan di kawasan makam, tapi bukan itu. Kita harus berpegang pada aturan bahwa kawasan cagar budaya adalah wilayah budaya Bogor yang mana dulu adalah hutan Sabina atau Lulung Larangan, dan itu yang wajib kita jaga dan lindungi. Juga saya meminta di sini sebagai perwakilan dari aliansi meminta ketegasan Bapak Wali Kota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di wilayah kami untuk memutuskan sikap yang tegas bahwa ini sebenarnya sudah merusak tatanan budaya yang selama ini kita pahami, kita patuhi, kita jalankan secara adat. Ini sudah dicederai atau diabaikan oleh pihak swasta. Kami tidak melarang swasta berbisnis di sini, tapi tolong hargai budaya setempat. Begitu Bapak Wali Kota yang hormat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu dari aliansi. Saya izin menjelaskan sikap dari pemerintah kota untuk kasus ini secara kronologis dan singkat. Jadi ketika mulai timbul polemik Glow, kami menghubungi IPB untuk meminta melakukan kajian. IPB membentuk tim yang dipimpin oleh Prof. Ernan, dan tim ini terdiri dari para pakar ekologi di situ yang sudah lama meneliti juga tentang kebudayaan, pakar nokturnal dan lain sebagainya. Kurang dari 2 minggu kajian itu rampung dan dipresentasikan kepada saya. Kajian ini sifatnya adalah kajian yang mendalami kebudayaan di berbagai dunia dan juga jurnal-jurnal yang ada. Jadi metodenya itu metode kajian singkat dan cepat. Melihat kajian yang disampaikan oleh teman-teman IPB, saya menyimpulkan bahwa kegiatan Glow ini berpotensi untuk merusak ekosistem di situ. Rusaknya bisa jadi tidak dalam waktu cepat, karena tidak mudah untuk menguji 1-2 hari, seminggu, 2 minggu. Tetapi mungkin rusaknya baru bertahun-tahun ke depan. Singkat kata, yang membahayakan adalah artificial light at night atau cahaya malam hari, suara-suara dan semua aktivitas di sana yang bisa menghambat spesies untuk berkembang biak, kira-kira begitu ya, baik hewan maupun tumbuhan. Nah, setelah itu kami mempertemukan antara IPB dengan BRIN. Kami sengaja menahan untuk tidak mengekspos agar lebih bisa fokus untuk mendalami itu, supaya tidak riuh di luar. Ya, kami tahan dulu dan kemudian melihat dialog yang ada. Nah, ternyata memang dari pihak BRIN memiliki pendapat-pendapat yang lain terkait dengan nomenklatur, definisi alam dan sebagainya. Jadi tidak ketemu antara IPB dengan BRIN. Nah, karena itu saya meminta agar 2 hal. Pertama, tidak dulu dilakukan aktivitas di situ, dan yang
kedua, dilakukan riset bersama atau kajian bersama. Jadi 2 kali pertemuan terakhir di ruangan ini antara IPB dengan BRIN, dan disepakati harus ada kajian bersama, bukan saja tentang GLOW, tetapi untuk masa depan kebun raya. Salah satu hal yang disampaikan oleh IPB sama dengan apa yang disampaikan Bapak Ibu tadi, bahwa ini bukan hanya sekedar satu titik saja, makam, Taman Meksiko, bukan, dan bukan juga hanya soal kebun raya, tapi sekeliling juga berpengaruh. Apa yang terjadi di kebun raya akan berdampak bagi ekosistem yang lebih luas di Kota Bogor. Saya sampaikan, saya tidak mau sebagai wali Kota Bogor dicatat ya, sebagai wali kota yang membuka ruang untuk kemudian terjadi penghancuran yang sistematis di kebun raya, walaupun itu efeknya masih 20 tahun 30 tahun ke depan. Tapi saya tidak mau dicatat dimulai di era Bimali. Saya sampaikan itu baik kepada BRIN maupun kepada IPB. Nah, kemudian ada kesepakatan, oke, kalau gitu daripada katanya-katanya, daripada berdebat-berdebat, daripada saling berdebat soal sumber kajian, lebih baik lakukan kajian bersama. Sepakat. Tapi yang belum sepakat adalah apakah kajian itu berjalan sambil GLOW berjalan. Pihak BRIN menyampaikan argumen, kajian hanya bisa berjalan ketika aktivitas berjalan. Kalau aktivitas tidak berjalan, bagaimana kita membuat kajian? Pihak IPB masih belum sepakat tentang hal itu. Ya. Masih ada kekhawatiran aktivitas-aktivitas yang bisa menimbulkan dampak tidak baik, kira-kira begitu. Nah, jadi terakhir saya minta di stop dulu, tidak boleh ada kegiatan, dan sampai kemudian bersepakat ini format kajiannya bagaimana, di mana, berapa lama. Nah, pihak BRIN menyampaikan kajiannya agak lama, kira-kira begitu. Nah, saya bilang nggak bisa, kita perlu cepat. Pihak IPB pun sampaikan kajiannya lama. Nah, kajian itu barangkali ya 6 bulan 1 tahun. Itu paling cepat baru 6 bulan. Saya sampaikan kajian berapa lama? 6 bulan. Nah, jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, posisinya ada seperti itu, bahwa ada kesepakatan untuk riset bersama, tetapi belum ada titik temu tentang apakah kajian riset bersama itu tetap berjalan ketika belum berjalan. Nah, kalau saya melihat, ya memang pemerintah Kota Bogor ini memiliki tanggung jawab berdasarkan perda, kami punya perda, kami punya perwali tentang cagar budaya. Jadi aktivitas yang ada sekarang pun, ya, ini kalau bisa merusak cagar budaya, yang pemerintah Kota Bogor memiliki hak untuk tidak merekomendasikan itu. Kira-kira begitu, Pak. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa posisi pemerintah Kota Bogor seperti yang telah disuarakan juga oleh DPRD itu sama. Kita memandang bahwa kebun raya ini bukan saja memiliki faktor historis, tetapi ada nilai filosofis di situ juga. Kemudian juga ada hal-hal lain yang menimbulkan pembangunan berkelanjutan di Kota Bogor. Karena itu kami ingin meminta agar BRIN mengikuti apa yang sebenarnya telah kami tegaskan. Oh, tidak ada aktivitas dulu di situ. Ya. Ini akhir tahun jadwal agak padat Bapak Ibu sekalian, tapi kami akan sempatkan lagi mengingatkan kepada BRIN untuk menahan diri. Seperti itu kira-kira. Dan kami punya landasan hukum, perda dan perwali itu. Walaupun ya, BRIN tetap memiliki hak untuk aktivitas di kebun raya karena itu otoritas mereka. Tapi bagaimanapun kebun raya adalah wilayah dari Kota Bogor, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu poin pertama. Poin kedua, ya, saya ingin meminta agar semua tetap meletakkan di dalam konteks yang sehat dan konstruktif, sehingga tidak ada unsur-unsur yang lain ditarik ke sana dan ditarik ke sini. Ini murni urusan kepedulian kita terhadap kebun raya. Sama-sama kita peduli. Dengan kita carikan jalan tengahnya. Karena di satu sisi BRIN punya otoritas, tapi di sisi lain itu wilayah dari pemerintah Kota Bogor. Sekali lagi saya ingin tegaskan, pemerintah Kota Bogor clear meminta untuk tidak ada aktivitas dulu di situ, dan dengan IPB pun belum ada sepakat tentang riset bersama. Ya, pihak BRIN berargumen menyampaikan kepada saya, mereka telah undang tapi IPB tidak datang. IPB saya cek kenapa tidak datang, ya
karena belum ada kejelasan tentang banyak hal. Jadi ini masih memerlukan komunikasi lagi. Tapi sementara ini berjalan, ya kami betul-betul meminta itu untuk di stop dulu kira-kira gitu. Ya, saat ini saya akan komunikasi lagi dengan BIN untuk menghentikan dulu aktivitas di sini. Ya, sampai ada kejelasan seperti apa, dan saya insya Allah bersama Forkopimda akan menyampaikan semua update ya, tentang kesepakatan pembicaraan ini, termasuk membuka kajian dari IPB yang masalah ya. Hari ini IPB kan tidak diundang, tapi kalau diundang pada kesempatan berikut saya kira bagus sekali untuk bisa menyampaikan kajian telah dilakukan oleh IPB. Ya, saya kira begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat sejahtera kita semuanya. Sampurasun. Yang kami hormati Pak Wali, Pak Kapolres, Pak Hadir, dan Denpom, Pak Kasat, Pak Kadis, dan seluruh para budayawan, para sesepuh, para guru dan semuanya. Kami dari DPRD melalui proses yang panjang dari mulai sidak, kemudian diskusi dengan para pihak, termasuk juga salah satunya adalah dengan para guru besar IPB dan juga para budayawan, mengeluarkan sikap yang menguatkan apa yang sudah dibuat oleh Wali Kota, bahwa pulau ini berpotensi untuk kemudian mengancam kelestarian alam sekaligus kelestarian budaya Kota Bogor. Saya sepakat tadi dengan teks kita bahwa KRB ini adalah identitas Bogor sekaligus identitas Jawa Barat. Tidak hanya konteksnya konservasi alam, tapi juga konservasi budaya, karena bercocok tanam, mengatur taman, mengatur pepohonan jenis dan segala macam itu adalah buah dari budaya serta karsa para leluhur kita. Nah, dengan konteks demikian, maka memang ada dua hal. Tadi saya disampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa ada perbedaan prinsip yang mengatakan BRIN punya pandangan bahwa Kebun Raya adalah sebuah taman kota, sementara kita sama-sama sepakat seluruh unsur di Kota Bogor ini bahwa KRB adalah identitas budaya dan alam Kota Bogor. Nah, ketika posisi ini ada perbedaan, maka perlu dicarikan solusinya. Nah, yang kedua, tadi perbedaan lagi adalah secara hukum formal bahwa pengelolaan kebun raya ada di bawah BRIN. Yang masalahnya adalah kemudian di pihak ketigakan dengan swasta. Dua dari 4 keputusan kami di DPRD meminta bahwa BRIN tidak hanya menghentikan dulu, tapi juga sekaligus mengevaluasi secara menyeluruh bentuk kerjasama. Maka kalau bisa diputuskan dengan posisi hari ini, soal DPRD tetap pada posisi sikap yang resmi. Mungkin nanti kita akan coba cari jalan keluar dengan Pak Wali Kota dan seluruh Forkopimda yang lain. Apakah kemudian kita tegakkan perda serta perwali tentang kota pusaka ini, tentang jaga budaya, atau bagaimana kita diskusi dengan pemerintah pusat dan segala macam. Saya kira ini akan jadi opsi kita untuk memastikan bahwa kebun raya tetap seperti sekarang dengan 5 fungsi yang ada. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Forkopimda dan para budayawan, saya singkat saja. Pada prinsipnya saya ucapkan terima kasih bahwa selama aksi-aksi dilakukan oleh teman-teman sekalian dalam koridor yang benar, dan kami melayani teman-teman semua melaksanakan aksinya, dan tidak ada satu insiden yang saya pikir itu menjadi intensitas bersama. Tentunya sikap dari Polresta tentunya sependapat dengan semua Forkopimda ini, dan hanya menyarankan mungkin juga perlu selain kajian secara lingkungan, mungkin kajian secara budaya atau budaya sosial, kajian sosial, kajian budaya, kajian ekonomi, kajian lingkungan dan sebagainya, sehingga semua ilmu digunakan untuk bisa menjaga kebun raya sebagai heritage kita semuanya, bangga dari Kota Bogor. Nah, sehingga saya juga Pak Dandim berharap situasi tetap kondusif, dan ini adalah wajah kita yang sampai nanti kebun raya yang kita agungkan itu menjadi sebuah masalah konflik besar dan menjadi masalah nasional. Terima kasih sudah melaksanakan audiensi dengan baik, dan ya sudah yang terjadi hari ini cukup untuk kita saja, gitu ya. Mungkin
budayanya ke apa dan sebagainya itu beda. Ada heritage yang di Prambanan, heritage yang bisa ada 9 kali malam, Borobudur mungkin itu bangunan, ini kan hutan ya, mungkin beda lagi kajian budayanya mungkin berbeda-beda ya. Nah, sehingga itu berdiri sama kuatnya kajian semuanya sehingga bisa memperkuat keyakinan kita untuk membesarkan kebun raya ini dan tetap menjadi asli dan lestari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami Forkopimda akan berkoordinasi ya, untuk memastikan tidak ada aktivitas di akhir minggu ini. Ya, jadi silakan kita pantau bersama-sama. Saya akan nanti bantu Pak Kapolres akan monitoring. Pak Dhani udah cukup. Bapak Ibu, ada lagi? Bisa Pak? Ya. Gini Pak, ini untuk mencegah permasalahan soal ini untuk acara nanti itu kan katanya dulu kan mengundang KNPI ya. Nah, Sudah acara mana? Sabtu ya? Sabtu Minggu ya? Jumat. Nah, Jumat besok. Ada launching. Nah, terus saya dapat informasi juga katanya ada beberapa petinggi dari pusat lah yang mau hadir. Nah, makanya dari ini dengan permasalahan ini kami dari masyarakat ya, dari aliansi meminta pada Forkopimda sikap dan tindakan tegas. Ya kalau mereka masuk beroperasi, sikap dan tindakan tegas apa yang akan dilakukan oleh Forkopimda itu sendiri? Jangan sampai nanti seperti surat yang sudah dikeluarkan pihak Wali Kota dan DPRD ini tidak diindahkan. Yang akhirnya nanti ya kami sendiri yang akan bertindak masyarakat, Pak. Karena kami tidak mau para istilahnya pemimpin-pemimpin kami itu dilecehkan. Gitu, Pak. Nah, kira-kira kami pengen tahu pandangan dari Bapak sendiri sebagai namanya pimpinan Forkopimda itu, tindakan tegas apa yang akan dilakukan apabila nanti film itu akan berjalan? Saya sudah sampaikan tadi Pak, saya berkoordinasi Pak Dhani, Pak Kapolres akan memastikan tidak ada. Kalau ada ya berbicara pada tim kita nih, Pak Kasat, sanksinya apa itu? Ya? Hah? Ya, ya kita tutup Pak. Yang lebih besar dari itu aja bisa kita tutup Pak, diskotik bisa kita tutup ya. Apalagi kalau cuma beberapa titik itu aja nggak masalah. Ya, makanya ini kan kejadian sama kita. Kita jangan sampai kejadian malam minggu kemarin, ya kan? Mereka itu tidak mengindahkan, akhirnya mereka membuka. Nah, sikap tidak ketegasan dari Forkopimda aja nggak ada. Ya. Dari Kasatpol PP hadir pun tidak ada untuk menutup itu. Ya. Yang akhirnya menjadi suatu permasalahan konflik lah yang namanya dari saudara kita ya kan dengan para keamanan itu sendiri. Nah, makanya kami sebagai masyarakat minta ketegasan itu, Pak. Ya, sudah saya sampaikan Pak Kasat. Ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rustam Effendi, advokat dari Bogor. Kebetulan memang saya sebagai orang Sunda. Hanya poinnya satu aja Pak. Glow di situ, usaha di situ. Ya namanya usaha saya boleh saja untuk ke swasta, untuk kemana boleh. Tetapi dengan glow itu adalah kita tidak sepakat karena glow itu tidak layak dan tidak patut. Dia tidak salah, dia benar, tapi tidak layak dan tidak patut, harus dihentikan. Itu aja. Kalau saya bedakan tidak layak dan tidak patutnya, itu banyak sekali. Barang siapa melanggar kelayakan dan kepatutan dapat dikategorikan melanggar hukum. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali Kota dan Forkopimda. Tambahan dari saya sedikit untuk para penyayawan. Nah ini memang kita ikuti saja dari pemerintah. Kalau memang itu kan di pending ya kita ikuti dulu itu di pending. Mungkin akan ada kajian yang seperti disampaikan Pak Kapolres tadi, mungkin dari aspek ekonominya, kemudian dari lingkungan dan lain-lain. Dan saya harapkan apabila menyampaikan aspirasi itu tertib. Nah, jangan sampai di sini kan ada Istana Bogor bersama-sama tadi sudah Ibu Sinta tadi. Nah, Istana Bogor, Istana Presiden, Bapak Presiden ada di sini. Nah, kita menyampaikan aspirasi mungkin bisa kita audiensi seperti ini, tidak mesti demo ataupun
buat kalau misalnya rangkaian Bapak Presiden melintas, dan kalau kita nyampaikan yang menghindar dulu, ya sampai otot-ototan di lapangan. Nah ini karena masih kita ketemu terus ke depan ini kan sampai selesai permasalahan ini. Nah itu pendekatan dari saya, sehingga bisa tertib dan semua tercapai tujuannya dari Bapak sekalian, tersalurkan apa aspirasinya. Kemudian dari pemerintah kota juga berupaya solusi yang terbaik untuk warga Kota Bogor tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup ya, tapi insya Allah kita terus berkomunikasi untuk menyikapi perkembangan ke depan. Satu lagi Kang Bima sebagai closing statement ya. Jadi kita sudah sepakat tadi dengan beberapa gerakan juga bahwa intinya closing statement kami adalah kami tidak setuju adanya GLOW. 3 aspek yang akan melandasi sebagai dasar daripada ketidaksepakatan kami adanya GLOW. Yang pertama mengenai harga diri budaya Jawa Barat. Yang kedua itu mengenai stabilitas negara. Yang ketiga, GLOW tidak sesuai dan tidak seiring dengan budaya Jawa Barat. Artinya kami tidak setuju adanya GLOW. Apapun dalilnya, walaupun nanti secara ada konservasi dan lain sebagainya, karena itu semua bisa dibeli Pak. Intinya kita sepakat bahwa GLOW tidak ada. Kalaupun mau, monggo dipindahkan ke tempat lain Pak, dihapuskan. Kalau bisa GLOW-nya di Dayak saja Pak, atau di Baduy Dalam. Silakan. Itu closing statement kami. Terima kasih. Masih ada? Sudah cukup? Oke, terima kasih kami. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.